Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mengawali presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang identifikasi simplisia yang mengandung amilum dan resin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Putri kita Ayusa Fitri, Siti Royatul Hima, Muhammad Rofiki Firdiansyah, Fauzan Isfulaili, Hanindira Qurratu A'yun, dan saya sendiri Nailus Amani Melinda. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari amilum. Amilum adalah jenis polisakarida yang banyak terdapat di alam, yang sebagian besar tumbuhan terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Untuk morfologi sampel, pertama, tanaman kunyit. Curcuma domestica Val adalah tanaman berumur panjang dengan daun besar berbentuk elip 3-8 buah dengan panjang sampai 8 cm dengan lebar sampai 25 cm. Pangkal daunnya meruncing, berwarna hijau seragam dengan batang yang semu berwarna hijau atau agak keunguan dengan tinggi sampai 1,60 meter. Kedua, temulawak Curcuma santoriza rhizoma merupakan tema tahunan atau perennial yang tumbuh berumpun, berbatang basah, dan merupakan batang semu yang terdiri atas gabungan beberapa pangkal daun yang terpadu. Tinggi dari tumbuhan temulawak sekitar 2 meter. Daunnya berbentuk memanjang sampai lancet. Panjang daun mencapai 50-55 cm dan mempunyai lebar sekitar 15 cm. Warna daunnya sendiri hijau tua dengan garis coklat keunguan. Dengan tiap tumbuhan mempunyai 2 helai daun. Tumbuhan temulawak juga mempunyai ukuran rimpang yang besar dan bercabang. Untuk klasifikasi tanaman, ini dari kunyit dan juga temulawak memiliki kingdom, divisi, subdivisi, kelas, ordo, famili, genus yang sama, tetapi untuk spesiesnya berbeda. Untuk kingdomnya, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberraceae, genus Curcuma. Kemudian untuk spesies, untuk kunyit dari Curcuma domestica Val, untuk temulawak Curcuma santoriza rhizoma. Kemudian slide selanjutnya, alat bahan. Alatnya terdiri dari gelas objek, gelas penutup, mikroskop, gelas piala, pipet tetes, juga tabung reaksi kecil. Kemudian untuk bahannya yaitu ada Simplicia serbuk Curcuma rhizoma dan serbuk Curcuma domestica rhizoma. Untuk cara kerja pemeriksaan amilum secara mikroskopi, yang pertama yaitu ambil amilum secukupnya, diletakkan di atas gelas objek. Kemudian tetesi dengan sedikit air dan tutup dengan gelas penutup. Lalu amati bentuk amilum di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah dan pembesaran kuat. Lalu untuk hasil pengamatan yang pertama yaitu Simplicia Curcuma domestica rhizoma atau Curcuma domestica. Di sini terdapat butir amilum dan skala mikrometer okuler dengan perbesaran 400 kali. Bisa dilihat gambarnya di situ secara mikroskopiknya. Lalu untuk selanjutnya yaitu Simplicia Curcuma rhizoma atau Curcuma santoriza. Di sini juga terdapat butir amilum dan juga skala mikrometer okuler. Sama seperti yang Curcuma domestica tadi, dan di sini juga menggunakan perbesaran 400 kali. Hanya saja untuk gambarnya, untuk yang Curcuma santoriza ini lebih ke bulat ya. Lalu untuk fragmen-fragmennya, fragmen Curcuma rhizoma di sini terdapat berkas pembuluh, parenkim korteks, serabus sklerenkim, butir pati, jaringan gabus untuk poliginal, dan juga rambut penutup. Bisa dilihat untuk gambar-gambar fragmennya di slide yang sudah tertera.
Lalu untuk Curcuma domestica rhizoma, di sini terdapat fragmen periderm, butir pati, rambut penutup, parenkim berisi butir pati, pembuluh kayu dengan penebalan anggaran jala, dan juga parenkim dengan sel sekresi. Oke, pembahasan. Simplicia curcuma rhizoma memiliki bentuk amilum panjang, ukuran besar, berada dengan keadaan tidak beraturan dan tidak rapat, jumlah sedikit, panjang rata-rata 18,9, lebar 8,5, besar 160,65. Kedua, Simplicia curcuma domesticae memiliki bentuk amilum memanjang, ukuran besar, berada dengan keadaan banyak dan rapat, panjang rata-rata 7,3, lebar 5,3, besar 38,69. Berkas pembuluh. Berkas pembuluh pada tumbuhan berfungsi sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis jaringan phloem serta pengangkutan air dan garam mineral. Jaringan xylem. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim pada tumbuhan memiliki fungsi utama yaitu sebagai penguat atau penyokong dan kadang-kadang sebagai pelindung pada tanaman. Pati. Pati memiliki manfaat yakni sebagai sumber karbohidrat pada pertumbuhan-tumbuhan. Kandungan pati pada tumbuhan bukan hanya terdapat pada biji-bijian tetapi juga terdapat pada umbi, daging buah, dan sebagian kecil pada daun dan batang. Rambut penutup. Rambut penutup merupakan salah satu dari macam trichoma yang memiliki fungsi membantu melindungi daun dari kerusakan dan penguapan yang berlebih serta memberikan pada adanya penambahan pada luas permukaan jaringan epidermis. Jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air. Periderm. Periderm dibagi menjadi 3 bagian yaitu phloem, velum, veloderm. Velogen ke arah luar membentuk gabus yang disebut velum dan ke arah dalam membentuk parenkim yang disebut veloderm. Pembuluh kayu. Pembuluh kayu atau jaringan xylem berfungsi sebagai pengangkutan. Sel-sel penyusun jaringan xylem bentuknya memanjang dan berdinding tebal. Jaringan xylem tersusun oleh sel yang telah mati. Parenkim atau jaringan dasar. Parenkim pada akar itu berfungsi sebagai jaringan penyimpanan dan membantu memompa air dari rambut ke xylem. Jaringan ini ditemukan di bawah epidermis yang mengelilingi silinder pusat dan dibatasi dari silinder oleh endodermis disebut korteks. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan juga dari beberapa sumber literatur dapat disimpulkan bahwa amilum adalah jenis polisakarida yang banyak terdapat di alam. Ya, sebagian besar amilum terdapat pada tumbuhan, tepatnya terdapat pada umbi-umbian, daun, batang, dan juga biji-bijian. Lalu yang kedua, pada tanaman Curcuma rhizoma ditemukan amilum dengan bentuk panjang, ukuran besar, berada dengan keadaan yang tidak beraturan dan juga tidak rapat. Jumlah amilum sedikit, panjang kurang lebih 18,9 mikrometer, lebar kurang lebih 8,5 mikrometer, dan besar kurang lebih 160,65 mikrometer. Serta pada Simplicia Curcuma rhizoma juga ditemukan beberapa fragmen seperti berkas pembuluh, parenkim korteks, serabut sklerenkim, butir pati, jaringan gabus, bentuk poliginal, dan juga rambut penutup. Lalu pada tanaman Curcuma domestica rhizoma juga ditemukan amilum dengan bentuk memanjang, ukuran besar, berada dengan keadaan yang rapi, panjang rata-rata 7,3 mikrometer, lebar 5,3 mikrometer, dan besar 38,69 mikrometer. Serta pada Simplicia Curcuma domestica rhizoma juga ditemukan beberapa fragmen seperti periderm, butir pati, rambut penutup, parenkim yang berisi butir pati, pembuluh kayu dengan penebalan tangga dan jala, dan parenkim dengan sel sekresi. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.